Jadi kalau buat teman-teman mungkin yang sekarang terdampak akibat COVID yang dirumahkan, di PHK, Ya. teman-teman harus tetap bangkit. Untuk membuka usaha tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Itu. Jadi ada peluang lah. banyak lihat peluang. Hai Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Tentunya bersama saya Yolanda Maharani. Kali ini kita akan membahas tentang UMKM lagi. Kan di Jawa Timur UMKM ini banyak banget. Apalagi untuk UMKM kali ini pasti kalian para cewek-cewek ini akhirnya aku menemukan solusi dari kemageranku gitu kan. Kalau cewek-cewek ini apalagi di musim kayak gini kan, kayak ya panas-panas terik gitu kan, siang-siang itu enaknya ada yang asem-asem gitu kan, pedes-pedes, apalagi kalau nggak ngerujak. Tapi meskipun kita pengen ngerujak itu ada rasa mager yang minta ampun untuk membuat bumbu rujaknya. Saya sekarang menghadirkan seorang bisa dibilang founder dari sebuah UMKM yang itu pasti kalian cari-cari banget, karena di depan saya sudah ada Bu Dian, founder dari UMKM Bumbu Rujak Cak Mimin. Selamat datang Bu Dian. Selamat datang Mbak Yolanda. Gimana kabarnya, baik nggak? Alhamdulillah baik, pokoknya selalu sehat. Oke, jos banget nih. Nah, ini jadi salah satu solusi banget sih Bu Dian. Maksudnya bagi saya ya. Iya. Apalagi anak-anak sekarang kan termasuk ya males lah gitu ya, mager gitu kan, tapi pengen gitu untuk ngerujak segala macam. Nah sekarang di depan saya sudah ada solusi dari bumbu rujak itu sendiri. Awalnya gimana sih Bu Dian untuk memutuskan membuat UMKM atau usaha bumbu rujak itu? Oke, Mbak Yolanda, kalau aku mau memperkenalkan diri, boleh nggak? Boleh banget sih, boleh banget. Oke, semuanya, nama saya Dian Aryasawati. Saya owner dan foundernya Bumbu Rujak Manis Cak Mimin yang enak dan praktis, tinggal sok. Aduh, Itu ada kan jargonnya kita. gitu ya. Enak dan praktis, tinggal Tinggal sor. sok. Oke. Sudah nggak perlu ngulek-ngulek lagi, Iya, Mbak. bener banget sih ini. Praktis banget, tinggal buka, Praktis. tuang, mantap. Dan kita punya 4 varian kepedasan. Oke. Jadi ada rasa manis, sedang, pedas, dan super pedas. Jadi buat yang ada masalah lambung atau anak TK yang pengen rujaan, ready yang rasa manis. Atau ada yang suka yang pedes-pedes, yang senengannya mukbang, yang anak milenial itu yang senengnya coba-coba sesuatu baru gitu. Nah, Ada yang kita super siapkan pedas, yang yang pedas. super pedas. Oke. Dan kita ada 2 varian ukuran, Mbak. Ini yang 250 mili iya. dan ada juga yang besar yang ukuran 500 mili. Oke. Jadi kalau mau rujakan rame-rame satu kantor, nah itu bisa banget ya. bisa banget pesen pakai ke yang rujak besar. bumbu rujak Cak Mimin. Sip. Kita juga menyiapkan versi tumpeng loh, Mbak. Duh, ada berarti udah ada buah-buahnya gitu ya. Ready, ada buah lengkap semuanya. Habis itu ada kerupuk, Mantap ada sih. tahu goreng. Mantap Bisa sih. dibayangkan itu langsung ngeces. Iya. Aduh, udah gak sabar sih habis ini Bumbunya juga rujakan ya. bisa pilih mau pakai yang manis, sedang, pedas, super pedas. Kita siapkan Oke. tempatnya sama tusuknya itu, garpu kecilnya. Jadi kalau mau rujakan rame-rame tuh, Yuk. misalnya lagi ulang tahun, sudah misalnya aduh aku ulang tahun, kalau roti tart kok biasa banget ya kesannya. Jadi kalau biar tumpeng nasi kuning biasa juga gitu. Nah, out of kita the box rujak gitu ya. out of the box. Kita siapkan rujak tumpeng. Oke, back to topic nih. Iya. Latar belakang dari Bu Dian untuk memutuskan membuat UMKM ini atau bisnis bumbu rujak ini gimana sih? Nah, awalnya itu Mbak, rumahku itu kan daerah Irak tuh. Jadi nggak jarak. Nah, Kalau orang Surabaya orang udah Surabaya paham pasti sih. paham lah. Nah, itu kan deket sama daerah Dr. Sutomo itu ya kan, yang banyak itu orang penjual rujak manis yang sudah yang gerobakan praktis, itu. yang gerobakan. Nah, tapi karena keluargaku itu tipikal orang yang senang rujaan dan punya taste-nya lumayan tinggi dan kurang cocok dengan bumbu yang sudah ada, akhirnya
kita seringkali buat sendiri. Oke. Dan ternyata ketika ada acara di kantornya Bapak atau acara di beberapa tempat, itu mereka cocok sama bumbu rujak kita. Dan akhirnya pesen ke kita. Nah, dulu itu masih belum diseriusin banget. Jadi ketika orang pesan, itu kita baru buat, dan itu dalam jumlah yang botolan yang cukup besar, yang 1,5 liter, bisa dibayangkan, dan masih pakai gitu botol yang bekas, kehigienitasnya masih belum pasti, diragukan lah istilahnya. Nah, habis itu saya berpikir, wah, ini peminatnya ini semakin banyak loh ternyata. Kenapa kita tidak seriusin? Karena pasti akan menghasilkan. Melihat ada peluang di sana. Nah, akhirnya kita buat bumbu rujak manis ini dalam kemasan botol plastik yang praktis, bisa dibawa kemana aja, kapanpun. Mau rujakan ke puncak gunung, ayo. Soalnya udah nggak pakai bawa ulekan lagi, nggak ribet. Bayangkan naik ke puncak gunung bawa ulekan gitu, bawa cobek. Beratnya. Nah, oke, kita sediakan juga dalam berbagai varian rasa dan dalam 2 varian ukuran. Jadi bisa disesuaikan dengan minat masing-masing, selera gitu. Selera masing-masing penikmat bumbu rujak manis Cak Mimin. Oke. Nah, sebagai seorang perempuan nih, sebelumnya Bu Dian ini sempat bekerja kah atau gimana? Saya sempat bekerja di Jakarta. Saya sempat di Erindo Ericsson Indonesia, tapi ternyata saya kok kurang nyaman ya dengan suasana Jakarta. Padahal salary-nya lumayan besar itu. Dan banyak juga teman-teman, kamu itu bodoh, kamu itu gila, kenapa melepas itu, padahal banyak yang pengen masuk situ. Ya, life is a choice, but we still have to survive. Kita harus tetap survive apapun keputusan kita kayak gitu, dan kita harus terima resikonya. Keluar dari Jakarta, balik ke Surabaya, elektronik musik Indonesia yang di Pasuruan. Nah, habis itu kok nggak nyaman. Ternyata aku ini yang nggak nyaman itu nggak suka kerja yang disuruh-suruh orang. Oke. Nah, itu yang jadi masalah. Masalahnya di diri sendiri. Masalahnya di diri kita sendiri. Karena aku sudah sejak SMA, waktu di SMA 5 Surabaya itu, aku sudah terbiasa ngelesin privat. Jadi aku kembalilah ngelesin privat sambil produksi bumbu rujak manis Cak Mimin ini. Mulainya itu sejak kapan sih? Sebenarnya mulainya sejak 2012. Dan sebagai bocoran, modalku cuma 200.000. Waktu awal itu kita masih produksi 10 kilo gula merah. Gitu. Dan kita masih menggunakan peralatan yang ada di dapur lah. Sudah nggak usah beli-beli dulu. Jadi kalau buat teman-teman mungkin yang sekarang terdampak akibat COVID yang dirumahkan, di PHK, teman-teman harus tetap bangkit. Untuk membuka usaha tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Itu. Jadi peluang lah. Banyak peluang. Yang penting itu apa? Kalau istilahnya saya itu, yang penting kita ubet. Orang Surabaya itu harus ubet. Dan nggak gengsi. Nah, itu kuncinya itu ya. Dan harus istilahnya tutup telinga lah dulu. Bodo amat sama tangga gitu kan ya. Omongan tetangga, bahkan omongan keluarga. Jujur Mbak, waktu awal aku juga, kamu lulusan ITS, teknik industri ITS, cuma jualan bumbu rujak manis gitu. Cuma produksi bumbu rujak manis gitu, dipandang remeh. Dan alhamdulillah dengan usaha ini aku sudah bisa saving properti loh. Bayangkan ada ya, mereka biarinlah mereka ngomong, tapi mereka nggak tahu hasil yang akan kedepannya itu kayak mana gitu kan. Walaupun dengan modal hanya 200.000 rupiah. Iya, sampai bisa menghidupi keluarga, membuka peluang pekerjaan bahkan. Kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar, bisa membantu masyarakat sekitar, baik yang sebagai bocoran ya Mbak, untuk pekerjanya kita, itu selain pekerja tetap, kita juga punya pekerja borongan. Itu kita memberdayakan masyarakat di sekitar, baik yang difabel, lansia, atau ibu-ibu yang biasanya bergibah. Nah, mau bergibah yang positif, jadi ngobrol sambil tetap isi lombok. Atau sambil kupas bawang, atau sambil itu rajang terasi. Jadi habis itu tangannya bau terasi semua.
Ya kayak gitulah Iya. istilahnya. Dan alhamdulillah kita juga sekarang juga warga yang terdampak corona, yang kena PHK, itu juga kita tarik walaupun cuma PVC Lombok kesannya gitu, atau kita jadikan kurir kayak gitu. Itu bagi mereka selama dapur bisa mengebul, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi selain dari keluarga sendiri, karena ini pastinya udah jadi bisnis keluarga ya, Yep. itu juga Bu Dian memanfaatkan masyarakat sekitar seperti kaum difabel, lansia, dan orang-orang yang terdampak. Dari awalnya keluarga sendiri, sekarang sudah ada berapa karyawan sih? Kalau sekarang itu sebenarnya kita punya pegawai tetap itu 2. Gitu. Sebenarnya ada 1 lagi, cuman yang 1 Januari kemarin meninggal karena kecelakaan dan bla bla bla. Akhirnya kita masih punya 2. Sebenarnya kita mau tambah 1. Cuman untuk masalah corona ini kita untuk menjadikan mereka jadi pegawai tetap itu masih agak apa ya, berawasi kalau orang Jawa bilang. Kenapa? Memang saya kalau mau jadi pegawai tetap harus mau swab ya, gitu. I have to make sure that you are healthy. Ya kayak gitu. Habis itu mau dikarantina ya, kayak gitu. Bukan apa, karena aku pengen produkku ini benar-benar terjaga juga, jika sampai di konsumen itu aman, seperti itu. Jadi saya memang sekarang memberdayakan masyarakat sekitar kebanyakan kayak gitu. Oke, jadi Bu Dian ini memastikan semuanya ini higienis, sehat, termasuk ke bahan bakunya. Iya. Nah, kita ngomongin soal bahan baku dari pembuatan ini kan pasti ini harganya segini berapa nih? Harga ecerannya itu 13 sampai 15 ribu. Tapi itu untuk area itu ya, area Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu masih segitu. Kalau masih sudah luar kota, selain 3 kota itu, bahkan kalau luar kota harganya beda banget. Soalnya kan kena ongkir. Nah, gitu. Berarti sekitar itu 13 sampai 15 ribu harga end user. Itu perbedaannya itu karena kuantitasnya atau rasanya? Kalau semua varian rasa itu harganya sama. Namun untuk yang beda ukuran harganya juga beda. Kalau yang ini kan harganya 13 sampai 15. Kalau yang botol besar ukurannya 500 ml yang botol besar itu harganya 25.000. 25.000. Yes. Berarti semua varian itu harganya sama. Semua varian kepedasan harganya sama. Jadi nggak perlu ribet ngafalin harga. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya kan beberapa waktu terakhir ini apalagi waktu kemarin menjelang lebaran harganya cabai itu langsung stong gitu kan. Naik tinggi, dahsyat banget. Nah, kok bisa harganya tetap segitu dengan varian rasa yang sama? Jadi gini Mbak, kita kan sudah jalan dari 2012, berarti sekitar 9 tahun. Nah kalau di kuliah saya itu ada mata kuliah istilahnya perakiraan. Jadi kita sudah prediksi pada bulan apa sih harga cabai itu mahal kayak gitu, dan pada bulan apa juga harga cabai itu jatuh gitu. Nah pada harga cabai murah kita itu stok cabai kering. Nah kita beli dalam jumlah besar cabai kering, kita sudah punya kenalan, bukan kenalan sih istilahnya, supplier cabai yang di Keputran sama yang di Pabean. Supplier tetap lah ya. Dan kita nggak menggunakan satu supplier aja. Kenapa? Kalau satu supplier kita bisa dimainkan harganya. Kita nggak tahu gitu. Tapi kita pakai beberapa supplier memang gitu. Dilihat dari harga dan kualitas bahannya. Nah itu. Nah ketika cabai murah gitu, mereka akan menghubungi kita. Bu, harga cabainya segini. Gitu. Nah itu kita memang tuaan sampai 1 kintal, 2 kintal kayak gitu. Habis itu dalam kondisi fresh. Fresh. Dan cabai yang kita beli itu yang cabai yang kalau orang bilang cangkring itu yang kecil panjang.
Iya. Nah, itu yang pedas. padat itu ya. Iya, dan warnanya bener-bener merah seger. Kalau orang-orang Jakarta mungkin bilangnya cabenya rawit, yang rawit Iya, gitu kan. Nah, habis itu setiap kita habis kulaan, kita sudah menghubungi pegawai borongan kita. Ini ada cabai nih di rumah gitu, bisa diambil gitu loh. Jadi mereka akan ambil, dikritisi di rumahnya masing-masing. Habis itu setelah bersih, baru ditaruh di rumah kita. Nah, tadi kan bilangnya kan belinya fresh. Untuk menjadi keringnya itu gimana ya? Jadi habis itu kita cuci, habis itu kita jemur. Dan kita siapkan dua alat lah istilahnya. Yang satu mesin oven, yang kedua itu untuk tempat pengeringan manual dengan sinar matahari. Karena kalau purely pakai oven, kalau kita nggak benar-benar jaga, itu biasanya bagian bawahnya gosong gitu loh. Jadi kita harus benar-benar ngatur. Itu habis itu karena dalam jumlah besar 2 kintal, jadi kan yang masuk oven berapa, yang dijemur manual untuk menanti masuk di switch kayak gitu. Jadi kita siapkan juga semuanya. Jadi ketika waktu cabai mahal-mahalnya harganya sampai 100.000 ke atas, kita nggak kaget, kita sudah siap. Udah amat gitu ya. Udah amat, aku udah ada stok gitu. Iya, jadi kita sudah aman. Kita ada kan beberapa teman UKM itu ketika cabai mahal, mereka nggak bisa produksi. Karena apa? Karena nanti sudah di atas harga HPP-nya dia. Kalau kita sudah kita pertimbangkan semuanya. Kenapa? Kita nggak bisa stop produksi. Kita punya tim marketing ini, yang mereka sudah order dan harus segera dikirim. Itu sebagai bentuk loyalitas, menjaga loyalitas tim marketing kita, gitu. Dan kita tidak mau mengecewakan pelanggan, bukan? Bayangkan ibu-ibu hamil yang sudah ngidam, nggak bisa itu nggak bisa ditahan. Kita pernah hampir jam 12 malam, itu ada Gojek ke rumah. Pesen ngambil bumbu rujak malam-malam. Ya Pak, besok pagi, aduh Mbak, aku hari ini pengen banget malam ini. Nggak bisa. Di rumah sudah ada mangga. Oh, oke, siap. Jadi yang pesen itunya ya, bosannya ya, kita siapkan. Iya sih, kalau udah kayak ibu-ibu muda gitu kan, lagi hamil-hamil muda, udah nggak bisa. Kalau malam ya harus berangkat malam. Kalau malam harus berangkat malam. Oke, jadi ready ya, nggak bisa, karena ya pelanggannya itu juga nggak bisa diatur juga. Kalau pas waktunya cabai tinggi mereka nggak pesen, nggak bisa dong, ya kan. Benar sekali. Nah, ini yang saya bingung nih, Bu Dian. Namanya Bu Dian kan Bu Dian. Sebagai founder biasanya orang-orang memakai namanya sendiri. Ini kok namanya Cak Mimin, alasannya why gitu loh. Alasannya why? Iya. Cak Mimin. Nah, Cak Mimin itu sebenarnya sebutan dari bapak saya. Nah, waktu awal itu kita pemasarannya itu di tempat kerjanya bapak, di UNER. Nah, habis itu supaya kita pemasarannya bagus, nah itu gimana ya? Oh, berarti harus pakai namanya bapak. Soalnya orang-orang kan kenalnya namanya bapak. Kayak gitu. Itulah awal mula kita pakai nama Cak Mimin. Dan pakai kata, kenapa sih kok pakai kata Cak juga? Cak itu kan panggilan khasnya orang laki-laki Surabaya. Nah, dan bumbu rujak manis ini sudah di branding bahwa dia adalah oleh-oleh khas Surabaya. Gitu. Jadi kebanyakan oleh-oleh khas suatu kota itu kan kue-kue itu. Nah, biasanya seperti itu. Itu kan nggak tahan lama. Iya. Dan harganya menurutku lumayan lah gitu loh. Cukup merogoh. Nah, kita mau memberi kesan branding ini tuh oleh-oleh khas Surabaya yang tahan lama, praktis, harga terjangkau banget sih. Jadi kalau mau ngasih oleh-oleh keluarga dimanapun juga enak, nggak usah ribet ngerogoh kocek terlalu dalam. Dan ini untuk kemasannya efisien banget sih, bisa dibawa. Kalau buat orang-orang yang males bawa tas besar-besar gitu kan, ini tinggal dimasukin itu udah ready gitu kan. Nah, jadi alasannya karena untuk pemasaran pertama di kantornya Bapak gitu kan. Dari modal awal 200.000 nih, bisa nggak sih dibocorin sekarang omset dari bumbu Cak Mimin itu udah ada berapa sih? Jadi awalnya yang produksinya hanya gula merah 10 kilo. Nah, sekarang tiap hari produksinya itu 200 kilo atau 2 kintal gula merah. Bisa dibayangkan. Udah
berkali 20 kali lipat itu sih. Nah, sekarang kita juga sudah investasi ke mesin juga. Jadi nggak semuanya memang dikerjakan manusia kayak gitu. Dan alat produksi kita sudah besar-besar, pancinya, wajannya sudah besar-besar. Dan kita sudah punya investasi, ada mesin filler, ada mesin untuk rajang bawang, mesin giling sendiri. Dan juga ada mesin penutup botol. Jadi kalau mungkin kalau UMKM baru kan penutup botol, kalau manual kan dicetek-cetek. Itu kalau produksinya masih sekitar 10 sampai 100 it's okay. Tapi coba kalau sama kayak saya gitu. Satu hari produksi 500. Bahkan kalau lagi rame sampai 1000 botol, itu tangan sini merah sih. Bukan hanya merah, itu sampai luka, sampai keluar airnya, benjol-benjol. Istilahnya itu kalau sudah cewek itu tangannya ngapal, gimana sih rasanya? Gak nyaman banget kan. Makanya kita juga investasi ke mesin. Aku pengen pegawaiku tangannya terjaga, cantik-cantik gitu kan. Yes. Oke. Jadi udah sampai produksinya udah 20 kali lipat dari awal. Untuk jangkauannya udah sampai kota mana gitu? Kita sudah se-Indonesia. Wah, dan kita sudah punya distributor, agen sudah di luar Jawa sudah ada. Terutama yang paling ramai itu sekarang itu Kalimantan. Gila, Kalimantan itu bener. Kita itu setiap minggu itu selalu ada pesanan Kalimantan. 1 minggu itu kita bisa kirim sekitar 500 sampai 1000 botol ke Kalimantan sendiri. Itu 1 minggu? 1 minggu untuk Kalimantan saja. saja. Maksudnya itu luar Jawa loh. Iya. Dan untuk luar negeri, untuk yang sistem just tip itu sudah sering kita lakukan. Nah, kalau luar negeri kemana aja? Ke Malaysia. Kapan hari itu yang lucu itu temanku lagi di Oman gitu, kerja di sana. Sengkaknya dia, Yan, ini kan bumbu jamu, ditaruh di WA grup sekolah gitu. Ini kan bumbu jamu kok sudah sampai sini? Sampai Oman. Iya, ini aku dapat dari temanku gitu. Ya. Habis itu ada lagi temen yang di Cina itu juga, di Taiwan gitu juga. Aduh, ya itu aku nggak tahu bagaimana caranya nyampe sana. Mungkin mereka belinya itu bukan dari aku langsung, dari tangan kedua, tangan ketiga kayak gitu sehingga nyampe ke sana kayak gitu. Jadi resellernya udah banyak nih. Udah ada berapa sih? Bisa dibocorin ya Mbak Dian? Udah ada berapa? Jadi bayangkan kita sudah punya agen, kita punya distributor, di mana distributor dan agen itu punya reseller di bawahnya. Oke, jadi nyebarnya ini cabangnya banyak jadi banget. Kalau reseller di aku, ya itu istilahnya masih sekitar 200-300an lah gitu. Bayangkan percabangan dari agen dan distributor ini yang dia punya reseller di bawahnya mereka. Berarti ini sekedar, kalian nggak bisa ngeremehin bumbu rujak sekarang. Dari sekedar bumbu rujak, seorang Budian udah bisa, dari Budiannya sendiri nih, resellernya udah ada 200-300 orang. Itu belum distributornya dan agen-agen. Agen-agennya bisa sampai, mungkin mereka yang nyampein ke Oman, Cina, Tiongkok. Gila sih, bener-bener. Kadang-kadang kita berpikir gini, kok gila banget ya, kok orang kok sampai nyari. Bayangkan yang nyari bumbu rujak manis, aku pernah ngecek nih. Jadi bumbu rujak manis ini pernah dijual di Jakarta harga 28.000. Yang ukuran kecil? Yang ukuran kecil ini, yang di Kalimantan 25.000. Wow, mereka untungnya lebih banyak dari aku. Tapi dari pelosok, kita pernah kirim itu di pelosok Kalimantan gitu. Kok mereka bisa tahu ya bumbu rujak manis Cak Mimin ini gitu. Habis itu ternyata kita selidik, oke. Waktu awal pandemi, dikala banyak UKM berjatuhan, kita masih bangkit. Bahkan kita bertambah reseller dan agennya. Nggak ada kata tidur ya? Iya. Kenapa gitu? Banyak yang tanya, teman-teman UKM itu sampai banyak tanya ke aku, Mbak Dian, itu apa sampai ini apa sih yang bisa buat sampai kayak gitu gitu? Kok masih bisa tipsnya itu apa sih gitu? Satu yang mungkin banyak teman-teman belum melakukan. Satu, kita itu sudah digital branding sejak 2 tahun yang lalu. Oh, itu yang kekurangan UMKM saat ini. Iya. Jadi brand kita itu sudah dikenal. Walaupun kesannya sepele, kalau orang lihat, aduh botolnya ini cuma gini aja deh gitu, benar nggak gitu? Kesannya sepele banget kan gitu. Kita sudah digital branding, kita sudah digital marketing, kita sudah menerapkan SEO, Search Engine Optimization. Jadi kalau orang lihat oleh khas Surabaya,
bumbu rujak manis, langsung keluar produk kita. Coba searching di marketplace bumbu rujak manis, yang keluar produk kita. How? Kita sudah main sejak lama gitu. Yang itu belum teman-teman pikirkan. Kita sudah main tim marketing, membentuk tim marketing, ada distributor, ada agen, ada reseller, ada sistem dropshipper. Itu kita sudah terapkan di awal-awal. Udah diapain sebelum hujan gitu? Iya, betul. Jadi ketika pandemi, nah teman-teman yang sudah biasanya jualannya cuma offline aja, sudah belum pikat semuanya. Iya, soalnya kan pembatasan. Iya, terus lockdown semuanya itu ditutup, dan pameran-pameran dihentikan, beberapa daerah pariwisata ditutup, akhirnya banyak juga pusat oleh-oleh yang belum tikar, bener kan gitu. Tapi kenapa kok kita masih jalan, omset kita masih bagus, nah penjualan offline kita bagus gitu. Bayangkan ada star seller di Shopee, itu salah satu agen besar kita, ya dia akhirnya menjadi star seller. Dia tokonya 2 di Shopee dan jadi star seller semuanya. Itu satu toko flash sale 1 hari dia bisa menjual 200 sampai 300 botol untuk si rujak ini, hanya untuk ini, dan pemesannya itu banyak luar pulaunya. Mereka beliau itu ya? Iya, beliau itu sampai gini, aduh Mbak Dian, aku capek sampai jam 11 malam aku packing. Aku packing sudah ditunggu ini sama customer. Dia star seller kan memang packingannya bagus, habis itu pengirimannya cepet, kualitasnya produk. Makanya kita juga gitu, sebagai produsen gimana? Kita harus jaga kualitasnya itu sendiri, dari packaging, rasa, semuanya nggak bisa dirubah ya, dan kita itu jadi branding untuk ke customer itu sendiri. Iya. Kita bukan hanya menjaga loyalitas customer, tapi juga menjaga loyalitas tim marketing kita. Gitu. Kalau tim marketing kita lancar, kita juga lancar. Customer pasti juga puas dengan pelayanan kita. Seperti jadi itu. Ada simbiosis mutualisme dari atas sampai bawah gitu ya. Seperti itu. Nah, buat closing statement nih Bu Dian, bisa disampaikan mungkin buat para sobat pustaka yang mau memulai usaha atau para sesama founder UMKM gitu, ada yang bisa disampaikan, silakan. Untuk teman-teman semuanya, sebagai UMKM yang saat ini menghadapi masa pandemi, 1, tetap bangkit dan berusaha. Habis itu yang kedua, kalau memang belum siap untuk online, belum bisa untuk online, berkolaborasilah. Jadi, mengingat kita para UMKM itu emak-emak yang pastinya gaptek, banyak gapteknya, berkolaborasilah dengan anak-anak muda yang jago di bidang digital branding dan digital marketing, sehingga omset kita tetap bagus. Dan untuk bumbu rujak manis Cak Mimin, kita untuk digital branding dan digital marketing, kita juga berkolaborasi sama teman-teman, yaitu dari Amina Digital, dari kawan UMKM ke Surabaya, dan sudah menyiapkan tim marketing. Sehingga tidak harus semuanya dirjen, direksi ijen, dilakoni dewe. Nah, sudah selayaknya kita berbagi rezeki ke teman-teman yang lain, ke tim marketing, dan juga ke customer dengan memberikan pelayanan yang bagus, dengan barang yang terjaga kualitasnya dan stok selalu ready, mereka akan terpuaskan dengan pelayanan kita seperti itu. Karena walaupun kita produksi barang, nah servis kita juga harus baik, baik sebelumnya maupun setelah proses penjualan. Nah itu. Dan untuk tim marketing kita, memang kita sediakan banyak kemudahan seperti itu. Jadi contoh ya Mbak ya, untuk tim marketing saya itu mendapatkan banyak keuntungan, yaitu dapat harga khusus, dapat foto dan video produk, dapat konten untuk di-share ke akun media sosialnya, sudah kita siapkan semuanya, gitu ya? Sudah ready.
Jadi kalau mau jadi tim marketing kita nggak usah ribet, aku tak foto produk, aku tak buat video. Bayangkan, untuk foto produk dan buat video itu memang sekarang lebih mudah dengan fasilitas handphone yang canggih sekarang. Cuman kan memang butuh keahlian tertentu untuk membuatnya terlihat cantik gitu. Nah, mantul gitu. Nah, itu. Nah, untuk itu, untuk tim marketing kita jangan khawatir. Semuanya kita siapkan. Jadi tinggal nge-share dan raih keuntungan sebanyak mungkin. Nah, terakhir nih Bidan, bisa dipromosikan ini kalau offline bisa ditemukan di mana, online ditemukan di mana? Monggo. Oke, untuk offline kita bumbu rujak manis Cak Mimin yang enak dan praktis tinggal sor. Nah, ini sudah tersedia di beberapa pusat oleh-oleh dan swalayan. Selain itu di Sentra UMKM Surabaya itu sudah tersedia di semua tempat. Jadi bisa beli di sana. Jadi sangat mudah dijangkau. Kalau pengen yang nggak ribet atau alias lagi mager, bener banget, bisa online aja, di semua marketplace aja. Coba ketik aja bumbu rujak manis Cak Mimin, sudah banyak itu penjualnya, silahkan pilih sendiri. Atau bisa juga di IG kami, fanpage kami, dan juga WhatsApp bisnis kami di cakmimin.id. Dan kita juga bekerja sama dengan ke Surabaya dan kawan UMKM. Jadi udah ready. Gampang banget Gampang banget untuk mendapatkan bumbu rujak manis Cak Mimin. Nah, buat sobat pustaka pasti udah ngiler banget kan buat kalian semua yang mau beli, udah langsung cus ke marketplace, Instagram, WhatsApp, semuanya kalian langsung dah cepet buruan beli sebelum kehabisan loh ya. Jangan khawatir Mbak, kita nggak pernah habis. Stok selalu ready. Mau beli berapa ribu botol? Udah dijamin nih. Nah, oke. Buat kalian yang udah nonton podcast kali ini sampai akhir, thank you very much. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, nyalain loncengnya, juga share, like, komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa diborong nih bumbu rujaknya, nanti bagi-bagi juga ya saya nih. Biar kecipratan gitu kan saya kan. Oke, buat kalian semua cukup sampai di sini. Saya tahu kalian kangen sama saya, tapi kayaknya untuk episode kali ini udah cukup kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Yolanda bersama Bu Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.